Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12 semester 1. Ini adalah mengenai pembahasan sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Dalam hal ini, yaitu dibagi dua, pembahasan ini ada dinamika politik, kemudian juga ada perkembangan ekonomi. Marilah kita membahas mengenai dinamika politik Indonesia masa demokrasi terpimpin. Sudah kita bahas minggu yang lalu bahwa bagaimana untuk menuju demokrasi terpimpin. Karena pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 dalam demokrasi liberal, di mana terjadi kabinet silih berganti, kemudian juga partai politik saling bersaing, mementingkan kepentingan partai, Dewan Konstitusi tidak berhasil menyelesaikan tugas menyusun undang-undang yang baru. Harapan besar Presiden Soekarno pada tahun 1955 dalam pemilu itu menggambarkan suatu demokrasi yang nantinya akan dapat menjadikan Indonesia dalam sistem dan struktur politik itu menjadi seimbang. Itulah harapannya. Tetapi kenyataannya seperti tadi sudah disebutkan bahwa kabinet silih berganti, Dewan Konstitusi tidak berhasil menyelesaikan tugas menyusun undang-undang yang baru. Maka dalam hal ini pula Presiden ingin menyederhanakan beberapa partai menjadi 4 partai. Maka pada tanggal 21 Februari 1957 di hadapan para tokoh politik dan militer, Presiden menawarkan suatu konsepsi. Langkah-langkah dalam konsepsi Presiden itu menuju ke demokrasi terpimpin yaitu pada tanggal 6 November 1957 maka diadakan Dewan Nasional untuk merumuskan mengenai ide baru dari Presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin. Kemudian juga 19 Februari 1959 diusulkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Diusulkan kembali pada tanggal 2 Maret 1959 kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Diusulkan kembali pada tanggal 22 April 1959 kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tetapi Dewan Konstitusi usulan Presiden itu kemudian ditolak. Dan 3 Juni Dewan Konstitusi mengadakan reses. Dan pada akhirnya Sunario dari PNI mengajukan usul kepada Presiden Soekarno bahwa demokrasi terpimpin itu harus disertai dengan dekret Presiden. Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan sistem atau struktur politik yang didukung aspirasi masyarakat yang seimbang. Demokrasi terpimpin juga merupakan adalah suatu di mana di dalamnya adanya kabinet, yaitu kabinet gotong royong yang terdiri dari golongan karya dan golongan fungsional. Maksud dari golongan karya dan golongan fungsional di sini adalah terdiri dari wakil-wakil partai politik dan juga partai-partai politik. 3 Juli 1959 pada waktu tanggal 3 Juli 1959 maka pada akhirnya kemudian Presiden Soekarno memanggil seluruh tokoh politik dan juga tokoh militer untuk kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Sehingga akhirnya keluarlah dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi untuk menuju kepada dekret Presiden 5 Juli pada 1959, ini terkonsep dulu pada tahun 1957. Pidato Presiden Soekarno di depan Dewan Konstitusi Republik Indonesia yang akan bersidang menyusun undang-undang baru menggantikan undang-undang sementara tahun 1950 merupakan suatu wujud ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi yang dianut pemerintah pada masa demokrasi liberal yang tadi disebutkan tersebut. Dan pada akhirnya keluarlah dekret Presiden pada 5 Juli 1959. 1. Menetapkan pembubaran konstituante. Kemudian yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang sementara, Undang-Undang Dasar sementara.
Ketiga adalah pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara atau yang disebut dengan DPAS. Bagaimana peta kekuatan nasional, peta politik kekuatan nasional pada masa demokrasi terpimpin tersebut? Pada 10 Juli 1959 diumumkan Kabinet Kerja yang terdiri dari anggotanya adalah Dr. Laimina, kemudian juga Menteri Pertama adalah Juanda, dan kemudian juga Dr. Subandrio. Nah, 9 menteri dan 24 menteri muda, anggotanya Kepala Staf Angkatan Kepala Kepolisian dan Jaksa Agung sebagai Menteri Negara ex officio. Kemudian juga pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang bertugas menjawab pertanyaan-pertanyaan dan usulan-usulan dari pemerintah. Jadi menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Ini penetapan presiden ini adalah nomor 3 tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959. Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli 1959 terdiri dari Juanda, Nasution, Soekarno, Laimina, dan juga Subandrio. Bagaimana program kabinetnya? Yaitu penyelenggaraan keamanan dalam negeri, kemudian juga pembebasan Irian Barat, melengkapi sandang pangan rakyat. Lembaganya terdiri dari lembaga yudikatif, Jaksa Agung, MPRS, Ketua DPR GR, Pertimbangan Agung Sementara, dan DPAS. Judul pidato Soekarno yang kemudian menjadi manifesto politik ini adalah penemuan kembali revolusi kita yang isinya adalah ideologi demokrasi terpimpin, revolusi, gotong royong, demokrasi liberal, perubahan secara total yang isinya berintikan kepada USDEK. Apa itu USDEK? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Anggota MPRS dipilih dan diangkat langsung oleh Presiden Soekarno. DPR hasil pemilu 1955 tetap menjalankan tugasnya dengan landasan Undang-Undang Dasar 45 dengan syarat menyetujui segala perombakan yang diajukan pemerintah sampai dibentuknya DPR baru berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 1959. Presiden tidak lagi terkait kepada DPR tanggal 5 Maret 1960. Soekarno membubarkan DPR dan diganti menjadi DPR GR yang dilantik pada Juni 1960. Liga Demokrasi yang terdiri dari Nahdlatul Ulama, Masyumi, Katolik, IPSI, PSII dibubarkan Presiden. Membentuk Front Nasional, yaitu organisasi massa yang bertugas untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. MPRS, DPR, DPR GR, DPA, Mahkamah Agung, dan Dewan Perancang Nasional dipimpin langsung oleh Presiden. Kemudian juga di sini bahwa penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 ini membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 membentuk Front Nasional langsung diketuai oleh Presiden Soekarno. Ketetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan eksekutif MPRS, DPR GR, DPA, Mahkamah Agung, dan Dewan Perancang Nasional dipimpin langsung oleh Presiden. Penetapan Presiden nomor 4 tahun 1962 Badan Pembantu Pemimpin Besar Revolusi
dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Keanggotaan MPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR-JR, departemen-departemen, angkatan, dan para pemimpin partai politik Indonesia. Dalam penyederhanaan partai, ini adalah nomor 7 tahun 1959. Satu, menerima dan membela konstitusi 1945 dan Pancasila, menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politik. Kemudian juga partai politik setidaknya harus memiliki cabang di seperempat wilayah Indonesia. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintahan dan mendukung pemberontakan. Kemudian juga 17 Agustus 1961 ini adanya Resopim. Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran revolusi sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional yang bertujuan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Inti ajaran ini adalah seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi jiwa oleh sosialisme dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut dengan Panglima Besar Revolusi, yaitu Presiden Soekarno. Melalui keputusan Presiden nomor 128 tahun 1961, 9 partai yang diakui pemerintah adalah PKI, Partai Murba, Partai Katolik, PSII, PNI, NU, IPKI, PERTI, dan Pertindo. Maka pada tahun 1963, tepatnya 1 Mei, Presiden juga mengeluarkan ajaran nasionalis, agama, dan juga komunis. Demikianlah mengenai demokrasi terpimpin, khusus adalah mengenai bagaimana menuju kepada demokrasi terpimpin dan bagaimana juga kekuatan-kekuatan nasional dalam demokrasi terpimpin. Terima kasih, cukup sekian saja. Nanti akan kita sambung lagi dengan masalah Irian Barat dan juga tentang Federasi Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.